Awal film diperlihatkan pemandangan pegunungan Alpen di Italia. Di sana terdapat 4 agen MI6 yang terdiri dari Mission, Parker, Bailey, dan Stone. Mereka sedang menjalankan misi menangkap mafia perdagangan senjata yang sudah lama menghilang. Bos mafia ini bernama Mulvaney. Di dalam mobil, Bailey dan Stone sebagai hacker handal sedang meretas menambahkan wajah Parker dan yang ke daftar tamu agar mereka bisa masuk dengan mudah ke dalam kasino tempat perjudian para mafia. Namun saat meretas tiba-tiba jaringannya terputus. Mau tak mau Stone harus meretas handphone kepala keamanan dengan jarak yang dekat. Oleh karena itu Stone harus keluar dari mobil untuk mendekati si kepala keamanan. Namun Parker sempat melarangnya untuk pergi ke lapangan karena Stone hanyalah seorang hacker IT. Tak mempunyai pilihan lain karena waktu tak banyak, Bailey meyakinkan timnya bahwa Stone bisa melakukannya. Ketika Stone masuk ke kasino, terpaksa dia harus berpura-pura bermain blackjack, walau dirinya tak bisa memainkan permainan tersebut. Sambil berjudi, dia melancarkan aksinya meretas dengan handphone. Merasa curiga, si kepala keamanan menghampiri Stone. What are you doing? Guna berpura-pura sedang melihat tutorial bermain blackjack. Okay, you're all set. Mengetahui Stone berhasil meretas, Parker dan Yang segera bergegas mengikuti Mulvaney ke sebuah tempat gelap, di mana setelah mereka diberi akses untuk masuk ke dalam oleh para penjaga, disitulah mereka melihat Mulvaney sedang berjudi dengan menebak jumlah orang yang mati dari siaran langsung peperangan. Tak menunggu lama, Yang pergi menghampiri Mulvaney untuk menyuntik racun. Namun aksinya diketahui oleh anak buahnya. Mau tak mau mereka harus membrutal. You take Mulvaney. Setelah Parker berhasil meringkus Mulvaney, tiba-tiba komunikasi mereka telah dibajak oleh seorang hacker misterius. MI6, right? Comms compromised. Wanita hacker itu menampakkan dirinya di hadapan Stone lalu menghilang. Karena komunikasi telah dibajak, mereka memutuskan untuk mengubah rencananya, yaitu Parker pergi membawa Mulvaney ke sebuah kereta gantung. Sedangkan Bailey pergi menjemput Yang dan Stone. Menyadari Parker dalam bahaya karena anak buah Mulvaney sedang menuju stasiun kereta gantung, mereka pun bergegas menuju mobil Bailey guna untuk membantu Parker. Namun saat Stone berlari, dia sempat terjatuh. Karena takut menghambat dan tidak memiliki waktu yang banyak, Yang dan Bailey meminta Stone untuk tetap tinggal dan bersembunyi. Namun tanpa diduga, Stone hanya berpura-pura terjatuh. Kemudian dia memakai alat komunikasi yang lebih canggih, menghubungi rekannya yang bernama Jack. 50 meters away over the handrail. Jack bukanlah bagian dari anggota MI6. Berbekal sistem yang canggih, Jack mampu melihat jalur alternatif dengan tingkat keberhasilan 100%. Di setiap rute, Jack mengarahkan Stone agar mengambil jalur yang aman dan cepat, serta memberi tahu agar penyamarannya jangan sampai diketahui siapapun. 8 minutes out. We're not gonna make it. Melihat hal itu, kita jadi tahu bahwa Stone bukanlah wanita sembarangan, di mana timnya mengira Stone hanya pakar IT dan tidak mempunyai pengalaman untuk beraksi di lapangan. Namun nyatanya apa yang dilakukan Stone seperti agen pro yang terlatih. Welcome party. Ketika anak buah Mulvaney sedang mengeker Parker, tiba-tiba Stone datang dan menghajarnya menggunakan motor. Ketika semua anak buah Mulvaney berhasil dilumpuhkan, Jack meminta Stone agar segera menyingkirkan jasad mereka agar tidak diketahui oleh timnya MI6. Bailey dan Yang tiba di sana sempat heran kenapa tidak terdapat anak buah Mulvaney. Namun dalam perjalanan, mafia Mulvaney tiba-tiba mati. Keesokan harinya mereka dimarahi oleh bosnya karena telah gagal membawa Mulvaney hidup-hidup. Tapi di sana mereka diberi misi baru.
and she didn't blow the op, so... Malam harinya mereka pergi kopdar. Di sana Bailey membahas si wanita misterius tadi, di mana Bailey menduga si wanita tersebut merupakan agen rahasia dari salah satu organisasi yang bernama The Charter. Namun kita ketahui wanita tersebut bukanlah anggota The Charter, melainkan Stone lah anggota bagian dari organisasi The Charter. I think I'll interrupt our mission. Night, guys. Night. Night. Saat di rumah, Stone melihat lagi rekaman CCTV yang menampilkan wajah dari si wanita hacker. Keesokan harinya, Stone pergi ke markas untuk mencari tahu siapa wanita tersebut. Sebelumnya, The Charter sendiri merupakan organisasi rahasia yang di dalamnya terdapat anggota terlatih yang tersebar di dunia, serta memiliki sistem yang super amat canggih, di mana sistem tersebut mampu melihat masa depan, serta mampu meretas apapun. The Charter terdapat petinggi yang disebut Raja atau King, sedangkan Stone sendiri dipanggil 9 hati. Lalu terdapat operator pengendali sistem yang canggih. Orang tersebut dipanggil Jack. Kenalkan juga ketua charter saat ini yaitu Nomad. Melalui sistem pencarian, rupanya si wanita dia bernama Keya Dahwan, berasal dari India. Saat ini Keya menuju Lisbon. Mengetahui hal itu, Nomad dengan sengaja membocorkan informasi si wanita itu ke MI6 agar Stone bisa melanjutkan misi ke Lisbon untuk menemukan si wanita tersebut. Your target is Dewan. Keesokan harinya, MI6 bersama Stone menjalankan misi ke Lisbon untuk menemukan keberadaan Keya. Tiba di sana, mereka beristirahat di hotel. Namun, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Di sana yang masih mengira Stone orang IT biasa dan menyuruh Stone agar pergi menyelamatkan diri. Stone yang terhubung dengan Jack memberikan jalur evakuasi dan menyuruh Stone agar cepat segera kabur meninggalkan mereka. Namun Stone merasa kasihan dengan mereka, sehingga mengabaikan Jack dan menolong mereka. Setelah semuanya dibantai, Yang dan yang lainnya bertanya-tanya kepada Stone, kenapa bisa meretas dan ahli bela diri. Di sana Stone hanya terdiam dan menunjukkan kemampuannya dalam berkendara. Oh, this isn't good. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para jahat dan berhenti di suatu tempat. Stone. Karena yang terus mendesak siapa sebenarnya Stone pun memberitahu identitas aslinya. It's complicated. Namun tiba-tiba tanpa basa-basi Parker menembak Yang dan Bailey. Sontak Stone kaget siapa sebenarnya Parker. Who are you, Parker? Di sana pun terjadi perkelahian, di mana Parker melukai tubuh Stone dengan pisau beracun. Sehingga Stone lemas tak berdaya. Saat itulah Parker mengatakan siapa dia sebenarnya. Rupanya Parker dan Keya berada di pihak yang sama. Mereka melakukan itu bertujuan untuk mengungkap agen mata-mata Charter yang menyusup ke MI6. Kini terungkap bahwa Stone lah orangnya. Selain itu, tujuan sebenarnya Keya dan Parker yaitu merebut sistem canggih milik Charter yang disebut Hati. Demi menemukan lokasi markas The Charter, Parker menyuntikkan drip mikro ke tangan Parker. Keesokan harinya, Parker berhasil diselamatkan. Namun di sisi lain, Jack memberitahu bahwa sistem Charter telah dibajak, di mana lokasi sinyal sumber peretasan ada di dalam gedung.
Rupanya itu drip mikro yang berada di tubuh Stone. Beruntungnya Stone berhasil mengeluarkan drip mikro dari tubuhnya lalu menghancurkannya. Stone menyarankan agar sistem hati dimatikan sementara, namun Jack menghiraukannya. Lalu di sana Nobat menceramahi Stone agar berhenti menjadi agen Carter karena telah mengabaikan perintah hati hingga penyebarannya terbongkar. Dengan sangat terpaksa Stone melemparkan kartunya dan pergi. Keesokan harinya kepala Carter melakukan pertemuan guna membahas siapa sebenarnya Parker. Salah satu King menceritakan sebelum Nomad bergabung, Parker adalah salah satu anggota MI6 yang dikirim ke Chengnya untuk memberhentikan pemberontakan distribusi senjata. Namun di sana anggota MI6 dijebak oleh para pemberontak sehingga oknum MI6 melaporkan bahwa para anggota telah mati. Tidak ingin pemberontakannya semakin merajalela, para petinggi MI6 memutuskan untuk membombardir lokasi tersebut guna untuk menghanguskan para pemberontak. Namun rupanya di sana ada agen MI6 yang selamat, di mana orang itu adalah Parker. Dalam perjalanan, Kea sangat marah karena tidak sesuai dengan kesepakatan, di mana Parker telah membunuh Bailey dan Yang. Tiba di lokasi, Parker dan Kea segera pergi ke tempat di mana sistem inti hati berada, yaitu disebut locker yang berada di Afrika. Di tempat lain, Stone berhasil melacak keberadaan Kea dan Parker. Dia pun menyadari lokasi tersebut adalah tempat locker berada. Stone pun segera pergi ke sana. Karena inti hati berhasil direbut Kea, serentak sistem hati pun mati tak bisa diakses. Saat Nomad memerintahkan agennya pergi ke lokasi locker, Jack memberitahu bahwa tidak ada satu orang pun yang dekat dari sana. Namun selang tak lama komputer Jack mendeteksi ada pergerakan sangat cepat ke arah locker. Setelah di zoom, tak lain tak bukan itu adalah Stone. Saat Stone terjatuh, disitulah Parker dan Kea kabur meninggalkan pesawat dan menempelkan bom. Namun Stone terus berusaha mengejarnya. Ketika Stone terbangun dari pingsannya, di situ Kea menodongkan pistol. Namun Stone berhasil merebut pistol dari dirinya. Kea bercerita tujuan dia menginginkan sistem hati yaitu untuk membalaskan dendam, di mana dahulu orang tuanya dibunuh oleh Niam Karce. Lalu untuk menutupi pembunuhan itu, Niam merawat dan membesarkan Kea sebagai orang Parker IT. Let's go. Dalam perjalanan, Stone dan Kea menaiki mobil yang tidak dikenal menuju kota di Afrika. Lalu Stone juga memasang alat GPS pada pakaian Kea. Tiba di kota, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Stone dibegal oleh anak buah Parker. She got away. Beruntung saat Stone terdampar di tepi pantai, agen Carter 6 hati menyelamatkan Stone. Di dalam pesawat, Stone memberi informasi bahwa mereka pergi ke utara Islandia. Nomad meminta bantuan Stone agar pergi ke sana karena di sana terdapat sistem komputer sangat canggih untuk mengoperasikan hati. Tak terbayang jika Parker berhasil mengoperasikan hati, dunia bisa hancur. Mendengar hal itu, Stone pun pergi ke sana bersama 6 hati. Di waktu yang sama, Kea dan Parker berhasil memasangkan hati ke komputer canggih. Di sana, Kea berhasil menemukan informasi kebusukan Niam Karce dan mempublikasikannya ke publik. Sementara Parker menggunakan sistem hati untuk membalas dendam membantai para King di Charter.
Kea yang melihat kelakuan Parker, kemudian saat Parker lengah, Kea menonaktifkan sistem hati. Lalu Kea menghubungi Stone, mengingatkan Argan menghentikan penyerangan yang dilakukan timnya, karena di sana terdapat jebakan yang telah disiapkan Parker. Namun apa daya, saat Carter menghubungi timnya, King Kriting sudah terlanjur di dalam gedung. Saat semua sistem hati lumpuh total, Nobat menelepon Stone bahwa mereka terkurung di bunker dengan keadaan tanpa oksigen. Tak mempunyai cukup waktu yang banyak, Stone pun bergegas pergi ke tempat Kea dan Parker untuk menyalakan sistem hati dan menyelamatkan rekan-rekannya. Namun di tengah perjalanan, si Jamet datang dan memburu Stone. Di sisi lain, Parker berhasil menemukan Kea, lalu memintanya untuk menyalakan sistem hati. Get the heart. Come on, Kea. Tak lama kemudian, Stone datang, dan bersama Kea dia melawan Parker. Satu bulan kemudian, saat Kea menjadi tahanan The Charter, kemudian Stone datang menjenguk. Di sana, Stone mengajak Kea bergabung bersama Charter. Film pun tamat. Baby, go, go, go.